Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Fikri Taufik dari kelas T 4705 akan membuat presentasi tentang masalah stagecoach dari mata kuliah Operational Research 2. Baik, pertama-tama di sini ada definisi dari masalah stagecoach, yaitu adalah masalah yang dibuat secara khusus untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan juga memperkenalkan terminologi pemrograman secara dinamis. Nah, di sini tuh masalahnya menyangkut dari seseorang yang memang eh, pengen memutuskan sebuah perjalanan yang secara optimum seperti itu. Nah, pencarian solusi yang optimum ini adalah eh, gimana caranya kita mendapatkan rute teraman, rute dengan jumlah pengeluaran yang minimum ya. Karena di sini biaya polis untuk menempuh perjalanan dari apapun itu didasarkan pada evaluasi yang cermat atas keselamatan perjalanan tersebut. Nah, biaya polis standar sini juga untuk perjalanan dari satu kendaraan di negara bagian I ke negara bagian J, contohnya ya, dengan dilambangkan tuh C, I, J, seperti itu. Nah, di sini ada bentuk tabel-tabel, teman-teman. Di sini artinya perjalanan dari A ke B itu membutuhkan 2, A ke C 4, A ke D 3 ya. Terus di sini ada B ke E itu 7, B ke F 4, B ke G 6 dan seterusnya. Sehingga dapat dibuat ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Nah, angka semua yang ada di sini itu berdasarkan di slide yang sebelumnya di sini, teman-teman. Yang awalnya seperti ini menjadi model yang seperti ini, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara memecahkan sebuah masalah tersebut? Nah, pertama-tama di sini kita juga perhatikan dulu untuk memilih rute yang termurah ya, yang ditawarkan dari setiap rutenya. Teman-teman jangan sampai terkecoh dari awalannya terlebih dahulu, kayak misalkan A ke B itu yang paling murah dulu nih awalnya 2 gitu ya, teman-teman. Teman-teman jangan terpengaruh dulu karena di sini adalah tujuannya untuk mencapai titik akhir gitu. Nah, di sini seperti contohnya adalah mendapatkan pesan yang optimal, mengikuti strategi yang memiliki rute A, B, F, I, J itu dengan total biaya 13. Akan tetapi, jika kita ngorbanin salah satu dari rute tersebut dengan cara kita memilih A, D, F, itu bisa lebih murah daripada harus ke A, B, F gitu, teman-teman. Nah, di sini eh, salah satu rute yang sangat banyak itu mungkin di angka 18 dan harus menghitung biaya total untuk setiap rute gitu ya. Itu memang cukup melelahkan, akan tetapi memang caranya seperti itu. Kita harus menemukan rute yang pengeluarannya paling optimal. Nah, untuk masalahnya itu kita mulai dari yang masalah lebih kecil di mana kita menyelesaikan perjalanan hanya memiliki satu tahap lagi gitu ya. Nah, solusi optimal yang jelas untuk masalah lebih kecil ini adalah bergerak dari kondisi saat ini, apapun itu, ke tujuan akhirnya kondisi J. Makanya tadi saya bilang, jangan terkecoh di awal, tetapi juga harus memikirkan keseluruhan dari titik awal hingga titik akhir, seperti itu. Nah, di sini juga ada bentuk formulasinya, teman-teman, ya kan, dari misalkan variabel keputusan X, N gitu ya, dengan N-nya itu 1, 2, 3, dan 4 adalah tujuan langsung pada tahap N atau lintasan ke N yang akan diambil. Dengan demikian, rute yang dipilih adalah A, X1 menuju X2 menuju X3 dan menuju X4, di mana X4-nya ini adalah J, karena J ini adalah titik akhir yang kita tuju, seperti itu. Nah, di sini misalkan Fn, S, X, N adalah total biaya dari keseluruhan kebijakan terbaik untuk tahap yang tersisa. Tuh.
Diberikan juga S dan N, biarkan XN menyatakan setiap nilai dari XN ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga yang selanjutnya yaitu nilai dari C, X, SN diberikan oleh tabel-tabel sebelumnya untuk CIJ yang tadi di awal banget teman-teman yang masih kotak-kotak tersebut dengan menetapkan I sama dengan S atau keadaan saat ini dan J, X, N atau tujuan akhir. Yang tadi itu berarti ada X, N dengan N 1, 2, 3, 4 dan tujuan akhirnya itu adalah di J gitu. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan F1A dan rute yang sesuai. Pemrogram dinamis yang melakukannya dengan cara F4S, F3S, F2S untuk setiap keadaan yang memungkinkan kemudian menggunakan F2S untuk menyelesaikan F1. Nah, di sini ada 4 prosedur teman-teman. Dimulai dari prosedur yang keempat dulu. Jadi di sini kita sama-sama tahu tadi N ada 4 ya. Terus rutenya setelah itu ditentukan sebelumnya oleh keadaan saat ini. Baik H ataupun I. Dan tujuan akhirnya tadi udah sama kita bahas yaitu ada di J. Sehingga rute yang tahap terakhir ini adalah S sama dengan J. Oleh karena itu F4S sama dengan F4SJ yaitu CSJ. Maka solusi dari masalah tersebut adalah 4. Karena dari nilai N tersebut teman-teman. Lanjut ke prosedur yang ketiga, kita mencari keberuntungan memiliki 2 tahap lagi, yaitu N sama dengan 3, yaitu ada di rute ketiga atau bagian tahap ketiga. Nah, di sini tuh kita bisa sama-sama lihat teman-teman dari kita misalkan di titik F, kita mau ke H dan juga mau ke I. Kita pilih salah satu. Nah, kalau misalkan kita ke H, itu berarti nilainya 6. Kalau misalkan kita ke I, nilainya 3. Nah, berarti ini dengan total penggabungan, kayak misalkan kita misalkan dari F ke H, 6 tambah 3, 9. Sedangkan kalau kita mau ke I, 3 tambah 4, 7. Nah, sehingga di sini kan ah nilai yang paling kecil itu kan ada di 7 ya, yaitu di mana kita dari F ke I. Sehingga kita harus memilih dari F ke I karena total pengeluarannya itu lebih kecil, yaitu 7 dibanding dengan F ke H yaitu 9. Seperti itu. Karena kembali lagi ke tujuan awal kita mendapatkan biaya yang optimal. Oke, di sini juga masih lanjut. Perhitungan serupa perlu dilakukan ketika Anda memulai dari dua kemungkinan keadaan lainnya, S non E dan S sama dengan G. Ya, jadi proses yang di sini itu akan kita lanjutkan ke proses yang selanjutnya. Nah, lalu ada proses yang kedua, di mana 3 tahap yang harus dilalui ya, diperoleh dengan cara yang sama. Kayak sebelumnya, kita coba perhitungan lagi mana yang lebih murah, mana yang lebih kecil pengeluarannya atau hasil akhirnya. Nah, di sini juga memperhitungan ketika kita tuh ada di kondisi B atau D, coba menghasilkan sebagai berikut untuk masalah N yang kedua atau yang langkah kedua. Tuh. Nah, ke satu juga caranya sama, teman-teman. Jadi memang caranya dari awal hingga akhir itu prosedurnya sama. Kita tinggal cari mana yang pengeluarannya lebih kecil. Nah, sudah sampai ke membuat kesimpulan. Jadi solusi optimal untuk keseluruhan masalah sekarang dapat diidentifikasi dari keempat tabel tersebut. Hasil untuk masalah N sama dengan 1 menunjukkan bahwa pencarian keberuntungan harus memilih keadaan C atau D. Misalkan dia memilih X1 dengan keseimbangan C. Kalau untuk nilai N2 hasilnya adalah C ya atau E yang mengarahkan soal N sama 3 memberikan X3 sama dengan H untuk SE dan soal N4 menghasilkan X4 sama dengan C untuk SH. Jadi rute optimalnya adalah dari A ke C ke E ke H dan ke J gitu. Atau dua rute optimal lainnya adalah dari A ke D, ke E, ke H, ke J. Dan juga ada pilihan kedua itu dari A ke D, F, I, J. Semuanya menghasilkan total biaya 11. Jadi kalau misalkan ada yang totalnya sama, dibebaskan lagi mana yang lebih murah, mana yang lebih cepat, seperti itu. Nah, ini bentuk solusinya dari yang sebelumnya bisa disebutin di sini. Jadi, cukup sekian dulu teman-teman buat pembahasan tentang eh tentang stage coach. Atas perhatiannya dan kalau memang teman-teman kurang paham, lebih akan menarik jika dibahas oleh para Bapak Ibu dosen. Sebelum
kita bertemu, makanya kita pelajari dulu. Oke, sekiranya cukup dari saya. Kurang lebih atas perhatiannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam salam dulu untuk kita semua.